Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah dengan NIM 1901890, mahasiswi Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Langsung saja pada materinya, yaitu ada materi e-commerce. Berbelanja online merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, terlebih lagi di era serba internet sekarang ini. Kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau di smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan dengan e-commerce. 7 kategori e-commerce, yaitu ada business to business atau B2B, yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga consumer to consumer atau C2C, yang keempat consumer to business atau C2B, yang kelima ada business to government atau B2G, yang keenam consumer to government atau C2G, yang ketujuh ada online to offline yaitu O2O. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Contohnya itu website Bizzy. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan, supply, dan juga kebutuhan bisnis. Yang kedua, business to consumer yaitu B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dan perusahaan konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Contohnya itu seperti tiket.com, Berrybenka, dan Amazon. Kemudian yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, ibarat penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Contohnya itu Belanja dan Elevenia. Kemudian yang keempat ada consumer to business atau C2B. C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Contohnya konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Kemudian yang kelima business to government atau B2G. B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintahan. Contohnya itu www.pajak.go.id dan BPJS online. Di sana dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Kemudian yang keenam ada consumer to government atau C2G. C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Contohnya itu seperti pembayaran pajak dan iuran BPJS. Kemudian yang terakhir yaitu online to offline atau O2O. O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya itu Kudo dan Matahari Mall, seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika, yaitu Walmart. Ada keuntungan e-commerce, yaitu tidak ada batasan geografis,
Saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal ini tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Kemudian yang kedua, biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari penjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa sebuah toko. Yang ketiga yaitu memudahkan pencarian pelanggan dan dapat menghemat waktu. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang akan dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Kemudian cara memulai berjualan e-commerce, yaitu memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Kemudian uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini meski hanya skala kecil, misalnya tanya kepada kerabat atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Kemudian riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat perancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Kemudian tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Kemudian yang terakhir, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi Anda. Terima kasih, sekian dari saya. Hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.